Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Yang saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwa Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani kamu semua dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang didedikasikan untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi, memberikan manfaat bagi kaum muda sekalian. Kali ini kita akan bahas mengenai dakwah di kalangan remaja. Sobat muda, tentunya saya nggak sendirian. Di studio sudah hadir Ustadz Iwan Janua. Beliau adalah seorang penulis buku. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, yang namanya remaja itu bisa kita lihat bahwa sekarang itu sudah juga merambah. Mulai dari masjid, mulai dari rohis. Banyak juga remaja-remaja yang mulai aktif mengikuti kegiatan keislaman. Kita bisa lihat bahwa yang namanya dakwah situ sudah menyentuh dunia remaja, Ustadz. Nah, sekarang yang saya pengen tahu sebenarnya sejauh mana sih kewajiban dakwah yang dibebankan Islam? Ya, sobat muda yang berbahagia, alhamdulillah ya kita lihat nih makin banyak aja kamu-kamu yang aktif berdakwah. Bukan cuma di rohis, tapi juga di masjid, bahkan gak sedikit yang sudah berani turun ke jalan, unjuk rasa mendukung Islam ya, dan meminta hal-hal yang ini betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi pertanyaannya, emang mau remaja udah wajib berdakwah belum itu kan? Sebetulnya kewajiban dakwah itu bukan hanya kewajiban orang tua, tapi setiap orang yang dia ngaku muslim, yang dia ngaku cinta sama Islam, kudunya berdakwah. Karena dakwah adalah bagian dari amal soleh yang pahalanya gede banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu ayat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Al-ayah. Ya, artinya, dan siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang menyeru, mengajak berdakwah kepada Islam dan bilang dan beramal soleh, dan dia juga bilang bahwa aku sesungguhnya bagian dari kaum muslimin. Nah, ayat ini nih ya, waman ahsanu qaulan tadi itu bukan hanya ucapan orang-orang tua, tapi remaja juga ada kewajiban melakukan yang namanya amalan dakwah ya. Termasuk dalam dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nabi SAW kan sudah pernah bilang, dan saya yakin nih kamu juga banyak yang hafal. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran, siapa aja, pokoknya dia muslim, mau muda, mau tua, remaja, kakek-kakek, dia lihat kemungkaran, ada kewajiban untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya. Pertama, tangan dengan kekuatan. Nggak mampu dengan tangan, fabilisanihi, dengan lisan, ngomong dong, dakwah gitu. Jangan lihat kemungkaran diem, atau malah ikut enjoy, gabung, atau malah memeriahkan kemungkaran gitu ya. Jangan diem aja, ngomong nih, ada kewajiban kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita dakwah, kita sampaikan dakwah supaya yang namanya mungkar berubah jadi ma'ruf begitu. Dan kalau nggak mampu juga, kata Nabi, fa bi qalbihi, dengan hati, tapi itu kudu dicatat selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita lihat ke ayat Quran dan hadis tadi, jelas banget bahwa dakwah itu wajib, bin fardu, kudu dilaksanain, bukan hanya oleh orang tua tapi juga oleh remaja. Jadi buat kamu yang udah terlibat dalam aktivitas pengajian keislaman, alhamdulillah, saya senang banget, saya appreciate banget berarti kamu sudah nyadar nih, yang namanya dakwah bukan cuma dominasi orang-orang tua, yang muda juga kudu terjun berdakwah, menyiarkan Islam, mengajak saudara-saudara kita yang belum sadar supaya mau melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kayaknya cukup berat nih, karena masih banyak di masyarakat kita itu ada batasan-batasan Ustadz, bahwa yang namanya boleh dakwah itu hanya santri, hanya ustadz, hanya ulama. Bahkan juga mensyaratkan syarat-syarat tertentu yang kadang-kadang susah untuk anak muda Ustadz. Kayak misalnya kalau mau ngisi khutbah mesti sudah nikah dulu. Waduh. Wah, kayak terus kalau mau jadi apa mesti begini dulu. Kayaknya banyak banget syarat Ustadz yang kita sebagai kaum muda nih masih belum bisa memenuhi Ustadz. Apalagi kalau sampai jadi ulama. Waduh. Gimana tuh Ustadz? Ini nih ya, sobat muda yang beriman ya, itu contoh satu hal yang kurang tepat. Apalagi mengatakan, oh dakwah itu kewajiban santri, kewajiban mubalik, ustadz. Nih kamu dari pondok pesantren mana? Gitu kan? Kamu nih dari mana begitu? Ini sebetulnya pemikiran yang banyak diwarnai oleh sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, orang-orang yang udah keimbas sama sekulerisme, dia mikirnya bahwa Islam itu kalau mau dipelajari khusus untuk golongan tertentu saja. Nah, dakwah juga sama, itu profesi golongan tertentu, bukan kewajiban setiap muslim. Jadi namanya dakwah itu adalah tugasnya santri, mubalik, ulama. Ini pola pikir sekulerisme. Islam enggak demikian. Kalau dalam Islam enggak ada namanya pemuka agama, enggak ada namanya pemuka masyarakat. Setiap orang harus menjadi ahli agama, termasuk remaja, anak muda. Walaupun cuman tahu baru sedikit gitu kan ilmu. Karena ada juga orang yang bilang, kalau dakwah harus punya ilmu banyak, harus santri. Masalahnya bukan di masalah ilmu, tapi masalah kemauan, niat ikhlas, dan juga keberanian. Nabi bilang, baligul ani walau ayah, sampaikan dariku, dakwahkan walaupun cuma satu ayat doang. Nah, Nabi gak mensyaratkan loh. Nabi SAW bersabda, baligu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ini Nabi gak mensyaratkan loh, harus khatam Quran, harus hafal Quran. Tapi satu ayat dia baru tahu, remaja baru apa, sampaikan. Karena bisa jadi ada orang yang belum tahu, belum mengerti ayat tadi ya. Jadi nggak ada syarat macam-macam, yang penting dia iman, dia takwa, dia punya kemauan, keberanian, sampaikanlah dakwah. Nggak pandang apakah dia anak sekolahan, SMA, SMP, ataukah dia santri, ataukah dia ya pengangguran, ataukah dia pekerja. Pokoknya selama dia muslim, dia ngerti dakwah itu wajib disampaikan. Nggak ada syarat apapun, harus punya sertifikat, ijazah, surat kelakuan baik ya,
atau juga mungkin punya SIM A, SIM B, SIM C, nggak ada hal kayak begitu pokoknya. Surat izin RTW kelurahan. Tempat yang ada keterangan gitu kan, itu kartu miskin gitu ya. Lalu dia sampaikan dakwah, karena dakwah itu milik setiap muslim dan kewajiban setiap muslim. Oke sobat muda sekalian, kamu telah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Iwan Januar bahwa yang namanya dakwah itu punya kamu semua. Jangan takut. Jangan takut kalau orang bilang, "Oh, kok dakwah mesti ini, mesti itu, mesti jadi santri dulu." Enggak. Pokoknya cukup tahu satu ayat, kamu harus langsung dakwahkan. Itu perintah Rasul. Nah, Ustaz, kan dalam dakwah ini kita menghadapi banyak orang, banyak kalangan, juga kita juga harus memiliki standar tertentu, Ustaz. Nah, sebenarnya ada nggak sih aturan-aturan yang digariskan Islam dalam dunia dakwah ini? Jelas ada ya. Apa? Pertama, niat harus ikhlas. Jangan sampai orang yang berdakwah itu tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan karena Allah. Misalkan dakwah untuk cari uang, akhirnya dakwah dikomersilin. Nah, ini jangan sampai. Bahwa kita dakwah ini termasuk kaum para remaja harus ikhlas. Dakwah itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita masuk surga daripada masuk neraka kan? Iya. Karena kalau dakwah nggak ikhlas bukan jadi pahala, jadi dosa ya. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang Nabi menceritakan nanti di yaumul hisab itu ada seseorang yang alim yang dia suka mengajarkan ilmu. Lalu Allah bertanya, apakah kamu orang yang alim, suka mengajarkan ilmu? Benar ya Allah. Tidak, kata Allah, kamu sesungguhnya mencari ilmu dan mengajarkannya agar kamu dipandang sebagai orang yang alim. Alhamdulillah. Jadi kalau orang berdakwah niatnya bukan karena Allah, karena pengen dipandang. Wah, ini mau balik nih Ustadz, biar dicium tangannya. Wah, ya. Biar kalau diberkatin kalau pulang ya. Buat ayam bekakak, ayam bakar. Wah. Kalau tujuannya karena itu, Masya Allah, hancur nanti amalnya. Jadi pertama kudu ikhlas niatnya. Ya jangan sampai dakwah itu dijadikan sebagai sarana untuk ngetop dan ngepop ya. Abang dibikin idol gitu kan. Oh, idol dakwah nih gitu ya. Enggak bisa. Dakwah itu kudu ikhlas kita kerjakan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tentu dakwah itu enggak cuman modal semangat, kudu punya ilmu. Apa yang kita sampaikan? Maka kewajiban buat para remaja nih, kamu-kamu yang lagi aktif-aktifnya di Merohis, di remaja masjid, ayo dong, jangan cuma dakwah tapi juga ada kewajiban cari ilmunya, supaya ada sesuatu yang harus disampaikan kepada orang lain. Kalau dakwah cuma modal semangat, cepat habis nanti. Harus ada taklimnya, harus ada kegiatan perhalakohannya, supaya dakwahnya ini semakin ngejos gitu ya. Terus yang ketiga, harus sejalan antara ucapan dengan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang enggak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah buat orang-orang yang ngomong tapi enggak melakukan apa yang dia omongin. Ini Masya Allah ya. Nabi pernah cerita bahwa di neraka itu ada orang yang diputar seperti gasing, cuman yang jadi talinya itu usus dia sendiri. Oh, dibanting ke dalam neraka. Kemudian orang-orang penghuni neraka ini melihat dan kaget, karena orang itu orang yang suka berdakwah dulu di dunia. Didatangi, bukankah anda orang yang dulu suka amar ma'ruf nahi munkar? Betul, kata orang ini. Tetapi sesungguhnya aku menyuruh orang yang berbuat ma'ruf, aku melupakannya. Aku menyuruh orang mencegah yang mungkar, aku melanggarnya. Akhirnya orang ini diazab, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada aktivis dakwah, wah ngajak, ayo kita ganyang korupsi, tapi kan belum kebagian masalahnya. Aduh, ya. Atau jangan deketin zina, karena belum laku dia masalahnya. Aduh, kalau kayak gitu gimana ya? Dia ngajak pada kebaikan, pada agama Islam, tapi dia juga yang melanggarnya, ya. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari, gitu ya. Dia mengakhiri juga gitu. Wah, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya para dai yang enggak sejalan antara ucapan dengan perbuatan, buat dia pribadi berdosa, dan buat dakwah Islam merusak citra dakwah. Oh, ternyata begitu yang namanya dai, ngomongnya halal haram, dia sendiri makan yang haram-haram. Ini merusak citra dakwah dan membuat jelek kaum muslimin di hadapan umat-umat lain. Maka ini juga harus dimiliki oleh seorang pengemban dakwah, bahwa dia harus sejalan antara ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai ada perbedaan, apalagi mengingkari ucapan dari perbuatannya. Aduh, Allah sangat benci pada orang-orang kayak begitu.
Itu barangkali ya. Nah, sobat muda sekalian, kamu bisa mendengarkan penjelasan Ustadz Iwan Januar bahwa yang namanya dakwah itu harus kamu lakukan. Baik itu kamu masih muda, udah tua, mau jadi kakek-kakek pun tetap kewajiban dakwah itu merupakan kewajiban kamu semua sebagai kaum muslimin. Dan tentu juga ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang kamu sobat muda sekalian, kamu ini dakwah sekarang untuk siapa? Apa sih yang kamu tuju? Siapa yang kamu dakwahi? Apa dakwahnya? Nah, sebelum kita mendengarkan penjelasan Ustadz Iwan Januar, kita akan ikuti dulu dengan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Tertahan dosa, dosa dari sikap diri yang tak hirau perintah. Nista menghamba dunia, lupakan akhirat, hidup pasrah di jalanmu. Ya Rabbi, berikan sinarmu, bimbinglah jalanku menuju ridhomu. Ya Rabbi, kuatkan imanku, tabahkan hatiku menuju fitrahmu. Ya Rabbi, hati tak lagi suci, mudahnya terbujuk nafsu. Nista terlena dunia, lidah keluh bersikir untuk sujud agungkan namamu. Ya Rabbi, berikan sinarmu, bimbinglah jalanku menuju ridhomu. Ya Rabbi, kuatkan imanku, tabahkan hatiku menuju fitrahmu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, berikan sinarmu, bimbinglah jalanku menuju ridhomu. Ya Rabbi, kuatkan imanku, tabahkan hatiku menuju fitrahmu. Ya Rabbi, berikan sinarmu, bimbinglah jalanku menuju ridhomu. Ya Rabbi, kuatkan imanku, tabahkan hatiku menuju fitrahmu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam.
Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Masih tetap bersama saya Purwaryandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas mengenai remaja yang berdakwah. Dakwah di kalangan remaja tentu nggak ada matinya. Kamu jangan merasa malu kalau kamu itu terlibat aktif dalam dunia dakwah. Bahwa Ustadz Iwan Januar sudah menjelaskan panjang lebar mengenai bahwa setiap kaum muslimin itu wajib berdakwah, tentu dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, Ustadz tadi juga sudah sempat saya singgung sedikit mengenai sasarannya, Ustadz. Nah, sekarang sebenarnya bagi para remaja sasarannya itu siapa atau apa sasarannya sebenarnya? Sasaran dakwah itu ada dua, ya. Pertama, orang-orang di luar Islam. Yang kedua, orang Islam sendiri. Nah, kalau orang-orang di luar Islam, tujuannya adalah supaya mereka melihat cahaya Islam, melihat kehebatan agama Islam, sehingga ujungnya nanti memeluk agama Islam, dan itu subhanallah pahalanya sangat besar. Ya, Nabi katakan dalam satu hadis, la yulbika rajulan wahidan khairulaka minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, seandainya Allah memberikan hidayah pada seseorang lewat perantaraan dirimu, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau bisa nih, kita ada teman, ada orang yang berbeda agama, kita dakwahi, dia tertarik masuk Islam, bahkan masuk Islam, Masya Allah, subhanallah, pahalanya sangat besar yang akan kita terima nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Tapi dakwah kepada orang-orang di luar Islam dengan catatan nggak boleh pakai paksaan, ya. Maksa, lo Islam kalau gue bacok nih, itu nggak boleh. Rasul nggak pernah yang mengancam orang-orang kafir Quraisy, bahkan mereka yang ngancam Rasul gitu, ya. Jadi di sini makanya mendakwah pada orang-orang di luar Islam itu nggak boleh pakai paksaan. La ikraha fiddin, pesan Allah. Jangan, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita dakwahi, mereka suka, alhamdulillah, tidak suka ya urusan mereka dengan Allah. Kalau masuk neraka, ya itu pilihan mereka sendiri. Yang jelas kita wajib untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Yang kedua, dan sebetulnya sekarang ini kudu jadi prioritas nih, kita dakwahi sesama kaum muslimin. Kenapa? Why? Karena banyak orang Islam yang juga belum paham, belum sadar, belum tergerak hatinya untuk menjadi muslim yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, kalau dakwah kepada orang Islam saat ini tujuannya adalah agar kita bisa melaksanakan kehidupan yang islami tentunya, untuk istinafu hayatil islamiyah yang sekarang kan nggak ada. Coba kita lihat ya, banyak muslim tapi KTP-nya doang, sholat aja nggak pernah, paling setahun sekali sholat id doang itu. Atau yang muslimah yang berkerudung juga belum banyak, ya, masih banyak yang belum berkerudung. Nah, ini sasaran dakwah kita yang sekarang ini kudu jadi prioritas. Nah, kita berharap dengan mendakwahi mereka nanti akan bisa terbentuk kepada kehidupan islami. Jadi umat Islam sadar bahwa mereka itu harus melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mau menjalankan syariat Islam dan menegakkan kepemimpinan Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini yang kedua yang harus jadi tujuan utama kita, bagaimana menyadarkan kaum muslimin supaya sadar, supaya bangkit, supaya mau balik lagi ke jalan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan ada berkubang terus di kolam lumpur yang bikin mereka kotor sehingga akhirnya sengsara, jauh dari ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, so buat para pemuda nih sekarang, para remaja Mesir, remaja dakwah, ayo kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita yang muslim agar kembali pada Islam, mau melangsungkan kehidupan Islam, menegakkan hukum-hukum Allah. Insya Allah Allah pasti kasih kemudahan buat kita. Sobat muda sekalian, kamu dengarkan menjelaskan Ustadz Iwan Januar tadi. Subhanallah, yang namanya remaja itu nggak ada matinya deh di dunia dakwah. Insya Allah kamu juga akan mulai untuk berdakwah bagi yang belum memulai, atau Amin. kamu lebih memantapkan lagi dakwah kamu bagi yang sudah terlibat aktif dalam dunia dakwah. Amin. Nah, Ustadz, mungkin ada tips-tips bagi kami semua, bagi remaja muslim, bagi sobat muda sekalian, gimana sih caranya dakwah supaya ya dakwah kita diterima dan tidak menjadi masalah, Ustadz? Oh, makanya supaya dakwah kita diterima oleh masyarakat, kudu mengikuti dakwah Nabi SAW. Bagaimana? Pertama, ya, kita mengingatkan kaum muslimin harus kembali memperkuat keimanannya bahwa mereka adalah makhluk-makhluk Allah, akan kembali pada Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan bahwa kita kudu memperkuat keimanan kita. Jadi iman sentuh dulu begitu.
Terus yang kedua, kalau sudah bicara iman, baru kita bicara ada kewajiban loh sebagai seorang mukmin. Kalau orang ngaku mukmin beriman, ada kewajiban beramal soleh. Apa itu amal soleh? Mengerjakan segala syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara teknis kita ikuti bagaimana cara dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, nah seorang pengemban dakwah tuh harus menjadi role model, jadi contoh buat masyarakat. Jadi misalkan dalam kehidupan sehari-hari seorang pengemban dakwah, contohkan dia sopan pada orang tua, patuh taat pada guru, dia juga baik, kalau bisa punya prestasi belajar yang juga oke. Jangan gara-gara kesibukan dakwah kuliah nggak kelar-kelar ya, atau misalkan ulangan jeblok alasan habis sibuk dakwah nih. Jangan seperti itu. Jadi harus menunjukkan prestasi duniawi juga sehingga orang tertarik untuk mengikuti dakwah yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah kita juga harus bisa melakukan dakwah dengan cara-cara yang cantik, yang elegan ya. Sebagaimana Allah berpesan buat kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya ajaklah, dakwahilah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Apa arti hikmah? Bil ilmi, dengan hujah, dengan argumentasi yang logis, yang bisa diterima, bukan paksaan, bukan ancaman, tapi alasan-alasan yang memang itu bisa diterima oleh mereka. Lalu wal mau'izatil hasanah, beri pengajaran yang baik. Bagaimana? Dengan memberikan, menyentuh perasaan, bisa membuat mereka itu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari kaum muslimin, makhluk Allah yang akan dihisab, bahwa mereka juga itu ya harus bersikap baik terhadap sesama manusia. Kita sentuh hatinya agar mereka itu bergetar begitu disebut nama Allah dan mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalaupun ada harus diskusi, bahkan mungkin debat, wajadilhum billati ya ahsan, harus berdebat dengan cara yang baik. Maka seorang pengemban dakwah pantang ya, urat lehernya kencang-kencang. Jadi nggak boleh sampai dia ngotot dalam berdakwah, kesannya jadi memarah-marahi, apalagi memaki-maki orang lain. Kalaupun berdebat dengan cara yang baik sehingga bisa menenteramkan hati orang yang mendengarnya dan memuaskan akal orang-orang yang mendengarnya juga. Ini adalah bagian dari dakwah yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, khususnya nih buat para remaja dan pemuda yang akan meniti langkah di jalan dakwah. Maka jangan takut, terus berdakwah, Allah bersama kita. Sobat muda sekalian, kamu telah mendengarkan penjelasan Ustadz Iwan Januar panjang lebar mengenai dakwah di kalangan remaja. Tentunya kamu bisa tertarik, insya Allah akan ikut serta dalam dunia dakwah ini, dan kamu bisa mendapatkan apa yang telah menjadi impian kamu, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik, usulan pembahasan ataupun masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim ke email mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa melihat informasi lebih jauh mengenai Voice of Islam di www.gaulislam.com. Di sana kamu bisa mendapatkan informasi mengenai radio-radio yang menyiarkan Voice of Islam, termasuk tempat dan waktu siarnya. Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada sobat muda sekalian yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Kamu juga bisa informasikan ke teman-teman kamu semua, bisa melihat, bisa membuka Voice of Islam di www.gaulislam.com. Dan insya Allah besok hari Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, kamu pasti punya dengan yang namanya DVD player atau minimal VCD player. Kalau nggak punya, pasti kamu dibilang kuno deh sama teman-teman. Ya memang player mau VCD mau DVD
itu sudah menjadi satu perangkat hiburan wajib bagi semua orang. Mau di kayak kota kek, mau di desa kek, ya minimal punya deh namanya VCD. Tapi meskipun harganya itu sekarang sudah sangat murah, ya terbilang murah lah dibanding ketika baru pertama kali masuk Indonesia. Tapi jangan salah, tetap saja kamu harus merawat DVD player atau VCD player kamu itu. Ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Yang pertama ialah simpan player kamu di tempat yang jauh dari kelembapan dan udara panas. Jangan sekali-kali naruh player kamu di samping kompor atau di samping kulkas. Bisa meleduk tuh atau bisa beku tuh player. Nah, kenapa? Karena yang namanya barang elektronik pasti sensitif banget dengan yang namanya udara terlalu panas atau terlalu dingin, apalagi uap air. Selanjutnya ialah tentu kamu harus membersihkan player kamu tersebut secara berkala. Ya 3 bulan sekali kek atau 1 bulan sekali. Dan jangan cuma bagian luar saja yang dibersihkan, juga bagian dalamnya. Ya kalau bagian luar bisa kamu bersihkan dengan kain yang lembab, dan bagian dalam bisa kamu bersihkan dengan CD pembersih yang bisa kamu beli di toko-toko elektronik. Yang selanjutnya ialah kalau kamu ingin memutar VCD atau DVD, pastikan kepingan tersebut sudah bersih dari debu dan minyak. Jangan sampai CD yang penuh dengan minyak, penuh dengan stempel sidik jari kamu itu dimasukkan. Kenapa? Karena itu akan merusak optik player kamu. Belum apa-apa nanti sudah rusak. Yang keempat ialah bahwa perlakukan player kamu secara hati-hati. Kenapa? Karena player kamu itu bukan sansak tinju. Jangan sampai ngadat sedikit main tendang, main pukul. Yang ada bukan semakin benar malah hancur tuh player. Yang kelima ialah cabut listrik dari stop kontaknya jika tidak digunakan dalam waktu lama atau ketika hujan petir. Ingat, lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.